Dia ngelihat yang lainnya juga bagus-bagus semuanya, tapi kalau saya selalu bilang gini, udah nyoh, kalau kalah, kalau menang bagus, kalau kalah juga nggak apa-apa gitu. Jadi jangan terlalu dibebani, jangan terlalu dipikirkan. Iya ya, jadi sebenarnya lagi masuk di nominasi ajang penghargaan kali Ya. ini Obsesi, ini ada Cici Thalia juga, Bunda juga, mungkin seperti apa komentarnya Kak Ben? komentarnya senang, bangga, dan masuk menjadi nominasi aja udah seneng gitu. Jadi buat saya dan semuanya kan teman-teman saya semuanya hebat-hebat, bagus-bagus, teman teleponan juga gitu. Jadi ya untungnya aku tidak ikut yang kayak gitu ya, karena sudah terpilih aja gitu. Tapi untuk ngoyo ke mereka harus menang nggak ada sama sekali gitu. Jadi aku pun seneng gitu ya ngelihatnya, ya minimal di masa muda mereka ada satu prestasi yang mereka pernah lewatin. Kan kita nggak tahu ke depannya apakah mereka masih stay di dunia hiburan atau enggak, kan kita nggak tahu. Tapi anak-anak udah Cici Thalia terutama tahu dia masuk itu mungkin? Enggak, kalau Thalia enggak. Kalau Onyo juga taunya dari roadman-nya. Oh gitu. Jadi tahu dari roadman-nya, terus dia nanya ke saya baru lihat. Oh iya Nyo, karena official dari GTV-nya udah upload ya, berarti bener kan? Kalau officialnya kan nggak upload, nggak, kayaknya saya nggak berani itu dibilang benar gitu. Dia ada mungkin berharap juga nanya-nanya ke ayah juga seperti apa biasanya Onya kan nanya. Ya dia dia ngelihat yang lainnya juga bagus-bagus semuanya, tapi kalau saya selalu bilang gini, udah nyoh, kalau kalah, kalau menang bagus, kalau kalah juga nggak apa-apa gitu. Jadi jangan terlalu dibebani, jangan terlalu dipikirkan. Iya ya gitu. Jadi sebenarnya dia bagaimana kalau ketika saya ngarahin dia, kalau ditanya tentang Onyo lagi ringkih, jadi ada sesuatu yang sensitif dia kegesek di pikirannya, dia akan ngerusak ke yang lainnya gitu. Jadi karena ada beberapa penampilan Onyo di sebuah acara besar nanti di TV, jadi saya lebih persiapin ke situ gitu. Gitu. Lagi persiapin ke situ, ada nanti di ya tanggal-tanggal belasan tuh Onyo tampil di acara-acara besar. Ya baru oke gitu. Acara apa tuh Kak? Ada di Indonesia Mencari Bakat. Gitu. Terus ada beberapa acara award lainnya. Dia nyanyi, dia ini gitu. Terus ada beberapa yang mau treatment, tapi saya belum approve secara konsep gitu. Karena pasti kalau konsep untuk Onyo itu saya biasakan untuk approve dari dua belah pihak. Apakah kita bisa menyanggupi atau tidak? Karena secara konsep itu kan pesannya harus sampai. Yang kedua, ada waktu ekstra untuk itu. Saya harus melihat kegiatannya Onyo, karena kegiatannya Onyo itu dia bisa mengikuti banyak kegiatan asal ada ayah atau bundanya yang dia lihat di pelupuk matanya. Kalau enggak ini gini, Gelisah itu. gelisah. Gelisahnya itu gelisah yang udah pulang belum ayah, udah pulang belum bunda. Dia gelisah. Jadi salah satu di antara kita pasti mesti ada. Jika enggak, harus pantengin terus video call ke dia, karena dia gelisah. Nah, rasa kegelisahan itu yang harus dibikin nyaman gitu. Makanya PR buat Onyo itu 3, 4, 5 kali ekstra. Jadi harus butuh pantauannya, harus butuh perhatiannya secara mantap gitu, secara pribadinya. Karena kalau ngomongin tentang bisa nyanyi, orang udah pasti tahu Onyo bisa nyanyi. Kalau ngomongin tentang Onyo bisa dengan kolaborasi sama ini itu udah pasti. Tapi dia akan bertemu dengan banyak penyanyi hebat dengan genre musik yang bagus-bagus. Jadi Bertrand harus terbiasa, jangan terbiasa dengan di posisi dia sekarang gitu. Tapi ketika dia sama yang lebih senior lagi, lebih ini lagi, ya dia harus tahu treatmentnya beda-beda, gayanya beda-beda. Karena dia sering adalah dia nyanyi gitu, padahal off air nyanyinya gitu. Terus dia nyanyi, kok nadanya nggak ini ya gitu. Jadi dia mengerti ketika nyanyi itu di nadanya yang nggak duduk di posisinya gitu. Cuman
saya pun berasa gitu karena kan saya hampir setiap malam dan sering acara-acara kontes yang talent search yang saya bawakan. Jadi ya emang kalau nyanyi yang nggak nadanya kan berasa banget di kuping gitu. Dan tapi dia di industri hiburan kan belum terlalu lama nih, tapi dia udah berani ngomong itu nadanya nggak di sini, itu pas di sininya dia pitch ini loh ayah, dia turun loh nadanya. Udah nyoh, diam aja, lihat aja, udah nggak ada urusan apa kayaknya nggak enak. ya untungnya kan ngobrolnya berdua gitu. Tapi kan kalau tiba-tiba dia ngobrol dan ada beberapa di orang lain gitu, nggak taunya orang lain itu adalah mungkin timnya atau apanya, kan nggak enak di saya nantinya. Padahal kepolosan anak ini itu ngomongnya polos gitu, tapi saya ngeremnya ke situ, makanya selalu beginikan dulu dianya gitu, selalu diginin dulu dianya, sehingga ceplas-ceplosnya dia itu bisa disaring.